hadiahnya kan. Undian apaan ini? Hah? Kocok apa? Hadiah di berapa kantong resek? 2998. Tadi udah. Oh itu tuh. Om Dadang belum, Om Dadang. Bol mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Siap. Kebetulan kita dapat undangan untuk mengisi acara di Benz Radio. Mantap. Ini satu kehormatan buat kami Indonesia PV Club. Alhamdulillah, nama saya Suryo Wibowo, Ketua Umum Indonesia PV Club periode 2001-2023. Alhamdulillah kita sudah akan mengadakan acara ya. Kebetulan kemarin karena terkait pandemi kita stop total. Ya, skip dulu ya, skip ya. Kita mengikuti aturan anjuran pemerintah. Betul. Kita tidak mengadakan acara. Nah, kebetulan di tahun 2020 awal ini kita mulai start. Acara apa tuh kalau boleh tahu? Kita akan mengadakan Kopdarnas. Kopdar nasional. Kopdar Jadi nasional seluruh se-Indonesia. wilayah. Ya. Widih, keren. Nah, ini sebelahnya nih. Siapa nih nama ini? Abang siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe. Nama saya Dadang Jayanta Sukma. Saya kalau di pengurusan pusat saya sebagai humas pusat. Jadi kalau yang ada yang mau daftar ke Indonesia jadi member ke saya dulu biasanya. Oke, iya. Saya dulu, saya verifikasi, nanti kita kasih ID. Itulah tugas saya, Om. Tapi kalau di acara Kopdarnas nanti saya sebagai ketua pelaksana Kopdarnas 2022. Oke, gitu. Di mana tuh? Di mana? Di Batu Raden, tepatnya Raden. di Kabupaten Banyumas. Waduh, enak tuh ya, dingin ya. Di situ dingin ya. Di situ dingin seperti puncak dan memang kita bisa melihat Gunung Slamet. Gunung Slamet. Dari hotelnya Hotel Grand Kanaya. Biar Jadi selamat ya. Biar selamat gitu. Kenapa dipilihnya di Batu Raden? Pertama, karena di Batu Raden itu adalah cukup untuk kita melakukan touring dalam arti perjalanannya. Karena kita mengadakan acara di Jakarta aja mungkin teman-teman kan ini kan komunitas mobil, butuhnya touring. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi kalau hanya di Jakarta, ya katanya cuma sekali gas sudah nyampe gitu. Kedeketan. Tapi yang dari Aceh sih jauh juga sih, Pak. Iya. Kalau Jakarta. Alhamdulillah dari 30 wilayah yang ada di Indonesia PV Club konfirmasi semuanya mengirim perwakilan termasuk dari Aceh. Widih, Gitu loh. itu dari Aceh itu berapa? Berapa hari ya? Total banget sih itu. Berapa? Berapa? Perwakilannya satu apa berapa tuh dari Aceh? Perwakilan kalau dari Sumatera Utara yang konfirmasi adalah 4 member. Jadi 4 satu member. mobil. Oh. Ditambah Aceh satu mobil. Nanti disambut lagi. Jadi kalau di kami itu karena kami adalah komunitas ya Om ya. Jadi kalau perjalanan itu nggak lurus seperti kita naik bis. Enggak. Jadi kita nanti di stop di wilayah di portal namanya di Ranah Minang. Nanti diajak makan dulu atau apa, baru nanti kita jalan bareng lagi. Itu Jadi sih, saling kalau sambut komunitas. menyambut. Betul. Seperti Kalau itu. disamper ya dari Aceh nyamper ke Padang. Biar rame-rame konvoy. Bener. Muaranya di Batu Raden. Muaranya Batu Raden. Gitu. Ini keren. Emang itu sih komunitas itu pasti solidnya itu loh. Iya. Solidnya itu ya. keuntungannya itu. Satu aspal, satu jiwa. Jadwal. Bakal ada apa aja nih Pak Ketum nanti di Batu Raden acaranya? Yang pasti biasanya kalau kami mengadakan acara itu adalah bakti sosial yang kita utamakan. Bakti sosial. Ya, Wah, salah mulia satunya banget, adalah mulia. salah satu adalah donor darah. Donor darah. Ya, kita akan menggalang karena usai pandemi ini kan darah sangat dibutuhkan. Betul. Nah, Banyak yang butuh ya. makanya kita koordinasi untuk mengadakan donor darah. Alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Terus yang kedua juga kita mengadakan santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Om Dadang ketua pelaksana. Oke, Ya, Om pertama Dadang nih. tadi donor darah, santunan anak yatim karena ini acara keluarga ya. Kalau di Indonesia PV Club itu adalah Gathering gitu ya.
Ipnek namanya, kalau kita istri itu namanya Ipnek. Ibu negara. Ibu negara. Oh, Ibnek. Iya. Kita selalu Utama itu. mengutamakan. Tanpa dia kita nggak bisa touring, Om. Betul. Gitu. Itu harus izin dia dulu. Harus izin dulu, ini bahaya ini. Ini Menteri Keuangan ini masalahnya. Menteri ini. Keuangan, Nah. Bundahara. Jadi ada Ipnek, ada Monik. Monik itu Monik anak-anak. apa nih? Anak-anak kita itu namanya Monik. Apa tuh singkatan apa? Ya kita sebutan aja. Oh, Sebutan aja. kira kan tadi Saya juga Ibnek bingung nyari ada singkatan. ibu negara, Monik kira Kalau ada Monik, apa gitu. Anak-anak gitu. Jadi Anak. kita lebih ke mengutamakan mereka. Kita bikin game seru Ah, lah, iya. yang Biar mereka gimana ceria ya. bisa ceria, Mm-mm. anak-anak kita bisa happy. Jadi nanti di saat ada kegiatan lagi, mereka yang ngajak kita, Om, bukan kita yang ngajak mereka. Mereka kangen justru ya. Kangen sama Soalnya ketemu sama teman-teman dari keluarga Iya, lain gitu kan. Biasalah kalau Iya, iya, kita iya. kan ya ketemu sealiran kan, Iya. meriah gitu. Arisan tuh. Kita tahun depan itu apa Kodarnasa ada arisan tuh. Tapi ini memang sesuai gini. Konsep mobil EPV itu kan konsep mobil keluarga Betul sih. Emang gede gitu kan. Ya, jadi Posturnya dia. kita lebih mengutamakan keluarga. Jadi kemanapun kita selalu mengajak keluarga. Dan memang Indonesia APV Club ini berdiri dari tahun 2005 ya. 2005. Tanggal 10 Juli. Widih, udah mau 20 tahun ya? 17, Sweet 17 17 tahun. Iya, tahun udah. ini Sweet 17. Sweet 17 Iya. ini udah mau 20 tahun. Gila, udah lama banget. Jadi memang berawal dari kumpul-kumpul kecil di Parkir Iya. Timur tahun 2005 itu, akhirnya terbentuklah Indonesia Parkir APV. Timur mana? Parkir Timur Jakarta. Oh. Awalnya kan dari situ. Dari situ kita bentuk. Ya terus sering berjalannya waktu kita mengadakan kopdar yang disisipi dengan bakti sosial ya, salah Wah, satunya mantep, santunan anak yatim, sunatan massal, Sunatan massal, donor Terus- darah, donor Iya. darah, yang belum tikar massal. nikah masal. Cakep Pak, boleh ikut tuh saya ntar tuh Bang. Maksudnya acaranya, bukan kitanya yang ikut. Jangan, Ibnek termarah Ibnek. Mungkin sedikit saya tambahin nih untuk Iya. kegiatan tadi. Karena kita ini komunitas mobil, jadi di situ nanti kita akan adakan namanya lomba modifikasi mobil, Om. Modif. Jangan lihat, oh mungkin teman-teman lihat, oh APV di Iya, jalan iya. seperti itu. Tapi kalau di komunitas beda, Om. Iya, kreatifnya Ceper, ceper 1 senti dari aspal, Om. Gila. Audionya mungkin harga audio teman-teman itu lebih mahal daripada harga mobilnya malah, Om. Gila. Itu yang bikin kita itu kangen dengan acara nasional. Kenapa? Karena ada lomba modifikasinya, Wih, sehingga kita keren, bisa keren. punya inspirasi gimana APV kita itu tidak dibilang apa ya, gitu-gitu mobil kotak gitu, tapi beda, Om. Bener-bener. Gitu. Biasanya emang kalau Gitu. komunitas tuh, wah ada event-event serunya tuh. Modif. Wih, keren-keren banget nih pasti. Oke, Abang None, kita bakalan masih lanjut bincang-bincang sama Indonesia EPV Club ya. Jangan kemana-mana, tetap di Benz Radio.
Oke, balik lagi sama gue dan tentunya Indonesia FPV Club ya. Ini di WhatsApp udah ada nih. Tum nih, salam nih buat Ketum nih dari membernya nih. Waalaikumsalam. ID-nya 1045 tuh. Salam buat Ketua Umum Indonesia FPV Club, sukses buat acara besok Kopdarnasnya. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. 1045 tuh berarti gimana tuh cara baca kodenya tuh? Atau ada kode khusus, Mas Das? 1 tuh apa? 045 enggak ya? Ya, jadi gini, itu nomor anggota. Anggota. Iya. Berarti dia anggota ke 1045. Benar sekali. Banyak. Bang Den. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada anggota 3.177. 3.000. Waduh, bikin partai. Partai FPV. 3.000 banyak banget. Iya, Serba kebetulan seluruh Indonesia ya. kebetulan ID itu atau nomor member itu melekat seumur hidup, Om. Seumur hidup. Seumur hidup. Maupun mereka ganti mobil gitu. Iya, meskipun dia berganti mobil, misalkan mobil-mobil apa Iya. beda dengan apa, tetap kita menyebutnya ID-nya Masih ada tuh ya masih tetap ada, ya. seumur hidup. Mobilnya ganti tapi hatinya tetap Iya. FPV. Gitu. Tapi memang Mantap, begitu, karena setiap kegiatan kita selalu mengedepankan kekeluargaan ya. Ya, keluarga. Rasa kekeluargaan itu yang melekat. Benar. Jadi kan kalau mobil itu hanya fasilitator aja, Mm-mm. fasilitas aja. Mm-mm. Sementara untuk rasa persaudaraan itu tetap kita. Brotherhood ya. Ya. Itu sih emang yang bikin long last ya. Yes. Komunitas tuh bener. Ini dari 2005 udah Sweet 17 tahun ini gila. Itu pasti banyak dinamika tuh ya tadi kayak Ya. Ketum bilang ya, itu seperti apa tuh dinamika kalau komunitas besar kayak gini kan. Biasalah kalau udah yang namanya komunitas itu pasti ada dinamika. Iya. Yang pertama biasanya kalau udah menyangkut masalah dana ataupun donasi ataupun juga masalah kas ya. Kas. Tapi pintar-pintarnya kita lah meredam ataupun memfasilitasi teman-teman atau bahkan mungkin menjelaskan ke teman-teman Iya, betul. bagaimana kita supaya tetap solid, tetap kompak. Mm-mm. Karena terus terang aja di klub ini kan kita komunitas ya, jadi nirlaba, tidak ada Iya itu. benar. Semua kegiatan maupun keuangan laporan kas itu selalu kita laporkan sebelum tanggal 5 awal bulan. Berarti kegiatan sosial itu dari uang kas teman-teman tuh ya, Iya. dikelola dengan baik gitu ya. Iya. Terus dikasih laporannya kesebar kemana aja gitu ya. Ke seluruh Indonesia. Jadi Waduh, semua member mantap. bisa melihat. Jadi kita terbuka. Sedekah ini ya jadi. Ya, pahala gitu kan. Karena konsep kita terbuka, Om. Jadi kita apapun yang kita terima ataupun ada gitu kita laporkan. Laporkan Gitu. semua Iya. yang harus transparan. Itu sih emang bener. Ya. Yang bikin nggak saling curiga itu ya. Benar, Bener ya benar. Bang. Nah, selain Kopdarnas, ke depan katanya tadi Agustus mau ada apa? Jambore nasional. Jambore nasional. Nah ini bedanya apa nih sama Kopdarnas sama Jambore nasional ini? Dari sisi kegiatan, tujuan gitu kan. Baik, jadi untuk yang kali ini kita mengadakan Kopdarnas. Kopdarnas itu kebetulan kita mengadakannya di daerah Purbalingga. Itu sebenarnya Kopdarnas itu dilakukan panitianya itu dari wilayah-wilayah terdekat. Jadi kolaborasi. Panitianya itu kolaborasi dari wilayah Jawa Tengah. Itu ada beberapa wilayah ya, ada Tegal, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Ungaran dan lain-lain. Mereka tuh jadi tuan rumahnya. Jadi gitu tuan ya. rumah dan jadi panitia. Jadi panitia. Dan itu kita lakukan Kopdar, ya, Kopdar. Kopi Darat, ya kan, Kopi secara darat. nasional. Kopi darat ya. Nah, bedanya itu. Nah, kalau nanti Jambore nasional itu insya Allah pengurus yang akan mengadakan. Pengurus. Hajat, Pengurus. Jadi bedanya seperti itu. Itu pemilihan ketua juga di Jambore atau gimana? Iya. Oh, di tentunya. situ? Iya. Berarti ketum lengser nih. Nah, tahun ini? maksudnya Enggak. untuk Jambore nanti akan ada ketua pelaksana lagi. Oh, ada Tapi ketua nanti pelaksana lagi. kalau pemilihan ketua umum nanti di rapat umum anggota. Oh, itu ada rapat umum lagi. Iya, itu biasanya di bulan Januari tahun depan. Gitu. Mantap. Anggotanya 3.000 ya. Ketuanya 3.177. berarti setiap ganti ketua itu berapa tahun? 2 tahun sekali. 2 tahun tahun. sekali Iya. ya. Mungkin nanti next nih kayak ini. Habis jadi ketua pelaksana kan biasa tuh jatuh jadi ketua tuh, ya kan? Ini ketum kita ini sudah 2 periode ya. 2 periode. Dalam arti dia pernah dulu jadi ketua Iya. umum, sempat masih apa ya? APV Club ini masih membernya masih sedikit lah. Kebetulan kemarin mengajukan kembali dan Mantap. dipilihlah, dikasih kepercayaan menjadi pengurus yang sekarang. Jadi ketum tuh
Tapi perlu diketahui loh, susah jadi ya. ketum itu bener-bener kayak kampanye, kayak pemilihan presiden, kampanye. Jadi ada, pokoknya Iya, itulah dinamikanya. Ada visi misi gitu ya di bawah. Bener-bener rame banget itu, yang momen yang dinantikan member malah. Iya sih, benar. Itu momen. Jadi momennya gimana? Kita ya disitulah kita bisa apa ya? Sharing-sharing. Ya, begitulah. Seru-serunya tuh minta ampun dah gitu. Tapi nggak ada chaos-chaos kan Oh, kayak politik-politik enggak. nasional. Pemilu-pemilu beneran gitu kan. Momennya adalah Kekeluargaan tetap ya. kekeluargaan. Tetap kita memilih yang terbaik buat ini klub. Karena apa? Salah memilih ketua umum akan berbahaya buat klub. Benar. Kita kenapa sampai 3.000? Karena kita selalu membuka dengan cara open, terbuka, terutama keuangan. Biasanya itu hancurnya di keuangan. Yang kedua, itu masalah cuan tuh. iya, masalah cuan tuh paling susah. Paling sensitif. Makanya gitu. kita tiap bulan itu di-share ke semua, bukan hanya ke koordinator wilayah, tapi ke seluruh anggota. Silakan dibaca. Kalau belum jelas silakan tanyain. Rinciannya kemana tuh ya jelas. Jadi disitulah member itu merasa, oh uang saya ini benar-benar tersalurkan untuk donor darah, untuk kegiatan. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Benar. Wah, mulia banget. Benar. Waduh, apa syarat-syarat yang biasanya dilirik untuk menjadi seorang ketum? Selain komitmen pasti ya harus ya. Komitmen harus ya. Atau ada range umur? Kalau range umur nggak ada. Nggak ada ya? Yang paling penting adalah visi misinya jelas. Karena saya kan pemilih terus ya. Visi misinya jelas. Siapa tahu depan mau naik ya. Visi misinya itu jelas, terus yang jelas dia bisa merangkul, itu yang paling susah. Karena kita 3.000 member. Betul. Itu 3.000 kepala, 3.000 pemikiran dan segalanya. Benar. Jadi dan kita ini adalah komunitas. Jadi kita menyalurkan hobi. Jadi untuk membuat mereka mau dirangkul itu tugasnya dari ketua umum. Gimana tuh caranya tuh? Cara merangkul anggota se-Indonesia sebanyak itu kan saya masih muda nih, siapa tahu ya kan. Saya punya moto sendiri, Om. Punya apa? Saya punya moto sendiri. Moto sendiri. Apa tuh? Tetap rendah hati dan elegan. Rendah hati tapi elegan. Benar. Yang susah itu. Benar. Saya merasa moto itu cukup efektif ya, karena sebagian teman-teman, bukan sebagian, seluruh teman-teman itu biasanya akan terkesan ya kalau kita merasa bahwa mereka merasa diorangkan. Iya. Dihormati ya, saling menghargai. Iya. Wah, benar. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman lain tuh belum dapat gitu loh. Merasa egonya tinggi, terus ini harus seperti ini loh, nggak bisa begitu. Gitu lah. Kita komunitas dan tidak ada apa-apanya, artinya tidak secara material kita nggak ada ya. Karena ini kan non profit gitu ya. Non-profit. Justru kita di sini sedekah malah. Benar. Situ justru sedekah kan nambah duit, bener. Silaturahmi juga nambah rezeki ya kan. Nah, itu ya kita utamakan silaturahminya. Iya. Gitu. Ya, keluarga ya. Iya. Kekeluargaan ini berarti yang bikin long last, transparan, kekeluargaan, rendah hati, saling menghargai. Nah, itu tuh. Tambah lagi satu saling membantu. Saling membantu. Kalau ikut komunitas, keuntungan yang paling utama apabila kita trouble di jalan. Insya Allah Om pasti ada yang nyamperin, minimal bawain kopi Om. Bener sih, teman saya juga jangan kan mobil ya, masalah motor ya, kayak Vespa. Saya kan komunitas Vespa. Iya. Itu kalau bocor, trouble di jalanan pasti dibantuin tuh. Iya, bener. Sama di PV Club sama. Kalau nggak ada komunitas di wilayah mana ada trouble terus nggak ada yang respon, wilayah tersebut kayaknya malu sendiri Om. Iya. Bener. Karena memang inilah tuntutan. Kamu mau ikut komunitas ya kamu harus bisa membantu. Loyalnya apa? Membantu teman yang soalnya nanti kalau kita kesusahan juga pasti dibantu gitu. Karena komunitas itu hubungan timbal balik. Betul. Kita menanam apa ya menuai itu. Itulah komunitas. Keuntungannya tuh di situ tuh. Benar, persaudaraan. Ya. Jadi bisa ditambahkan Bang, sebenarnya kalau kita tergabung dalam klub member Indonesia PV Club itu beberapa keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, dengan menunjukkan KTA, kartu tanda anggota, kita akan mendapat diskon. Diskon apa tuh? Beli mobil? Enggak. Waduh, lumayan tuh diskon beli mobil. Ini kan mobil dipakai. Setiap servis tuh ada diskonnya. Oh. Ya, di bengkel-bengkel khusus gitu ya? Bengkel seluruh Indonesia, bengkel resmi. Bengkel resmi IPV. Suzuki. Ya. Wah, iya. Kebetulan Indonesia PV Club ini kan berada di dalam naungan ATPM ya. ATPM apa tuh? Agen tunggal pemegang merek ya. Merek. Kita disupport oleh PT SIS ya kan.
dari Suzuki-nya. Jadi setiap kita menunjukkan KTA itu ada diskon yang pertama. Yang kedua, member yang tergabung dalam Indonesia APV Club itu kemanapun dipantau. Dipantau kemanapun. Seluruh Indonesia. Jadi kita punya WA tersendiri. Kalau mereka, jadi mereka hanya bilang, saya mau ke sini nih, tujuan ke kota ini. Kita pantau. Manakala ada trouble ataupun ada sesuatu yang Datang tuh bantuannya. itu semua akan merespon. Mantap. Yang ketiga, ya kan, kalau dia tercatat member aktif, dia akan mendapatkan benefit lain. Salah satunya adalah kemarin pandemi ini kan sangat kacau. Iya, betul. Ada beberapa keluarga kami, keluarga Yang terdampak member yang gitu ya. terdampak, bahkan ada yang meninggal. Ya Allah. Setiap ada yang meninggal, kita selalu keluarkan santunan dari kas klub. Itu tuh untuk menjaganya tuh. Ya. Ya, Abang None itu penting banget itu. Nah itu yang jadi kita nggak ngitung, pokoknya omnya, ibu negaranya, anak-anaknya, ya kan? Siap. Kalau terdampak misalnya sampai meninggal itu kita keluarkan santunan. Mantap. Jadi uang yang mereka berikan kita kembalikan lagi. Dan itu kan terasa sekali pada saat pandemi. Jujur aja, sampai ada bilang, Om Suryo itu benar sampai segitu banyak bisa tercover. Kalau niat kita baik, insya Allah akan ada jalannya. Ada aja tuh ya. Alhamdulillah kas kita nambah terus. Wah, Walaupun bener. kita banyak mengeluarkan dari donasi-donasi yang kemarin terkait pandemi itu. Nah itu dia. Sedekah tuh nambah rezeki, Benar. Silaturahmi juga nambah rezeki ya. Sehat juga makanya pada sehat satu dan kelihatan muda semua ini. Keren. Oke, Abang None, kita masih bakalan bincang-bincang ya tentunya sama Indonesian FPV Club. Jangan kemana-mana, tetap di Benz Radio.
terbuka, saling transparan. peduli, Iya. saling menghargai, Iya. saling bantu membantu. Wah. Tuh yang bikin long last tuh sampai sekarang dari 2005 tuh coba. Nah nih, Tum dan juga Bang Dadang, saya mau nanya nih, apa yang membuat Ketum Suryo dan Bang Dadang ini jatuh cinta sama mobil EPV? Apa tuh ya? Pertama kali, pandangan pertama kah? Ya. Gimana tuh? Iya, mungkin saya dulu ya. Om. Oke, Teman-teman. siap. Silakan. Ini sedikit agak curhat sedikit. Oke, nggak apa-apa. Emang itu Saya tujuannya. pertama kali saya dulu komunitas motor ya, mungkin. Oh, motor mungkin, sebenarnya. dengan dapat rezeki, saya lah beli mobil. Pertama kali mobil yang saya beli adalah APV. EPV pertama kali. Pertama kali saya beli mobil APV, di situ saya langsung gabung di Indonesia APV Club. Di situ saya merasakan bahwa APV itu yang senang bukan kita, Om. Gimana tuh maksudnya? Bukan kita yang sopirnya, tetapi adalah keluarga kita. Keluarganya. Nyaman, namanya Alphard Mini atau Iya. Alphard Junior. Iya, Gitu. segede kan Jadi kayak Alphard bener. gede banget kayak Alphard, terus Ibna kita, Monik kita itu merasa nyaman. Bener. Tidur Sehingga enak ya, selonjoran. Iya, saya sempat pernah jual APV. Setelah itu pada waktu mudik, kebetulan mudik saya itu perjalanan sekitar 20 jam ya. Dari Kemana? Jakarta di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Setelah itu anak saya yang protes. Pak, ganti mobil lagi. Nggak enak, sempit. Saya nggak bisa tidur. Karena APV saya itu bangku jok tengah selalu hilang, Om. Saya kasih kasur, saya kasih TV-nya itu gede 24 in. Waduh. Di situ. Jadi anak itu sambil jalan, tidur sambil Iya, nonton TV nonton. nggak berasa. nyaman. Iya bener nggak Padahal berasa. aku ganti mobil, mohon maaf nih, yang lebih terbaru. Tapi dia tetap milih APV. Makanya saya beli lagi APV, ya kan? Makanya sekarang APV itu enak buat keluarga, nyaman banget. Memang itu memang mobil buat keluarga dan Iya sih, gede. jarang rusak, Om. Awet ya. Awet banget, Bensinnya juga irit ya. irit banget, awet dan pokoknya mantep dah Mantep APV. Sampai sekarang bukannya satu, saya punyanya dua malah, Om. Dua APV, dua-duanya. APV, iya. Jadi saya adalah 1375, ID saya, istri saya 1476. Jadi saya suami istri ini punya ID karena punya dua mobil APV karena saking cintanya pada Suzuki Indonesia APV Club atau Suzuki APV gitu. Mantap, iya sih gede banget. Itu dimodif tengahnya dihilangin ganti kasur. Iya, ganti kasur. 20 jam nggak berasa tuh ya. Nggak berasa, tapi sopirnya yang berasa, Om, 20 jam ngantuk. Yang penting anak istri nyaman. Yang penting imtak sama Monik itu Bener. tujuannya. Imtak sama Monik. Nah, itu dari Bang Dadang. Gimana tuh kalau dari Ketum sendiri? Kalau saya melihatnya memang konsep keluarga ya. Mobil APV Club ini mobil APV ini konsep keluarga. Yang kedua, multifungsi. Multifungsi. Apa aja tuh fungsinya? Biasanya ini kan kita lihat ya, mobil APV ini dia ada di tengah, segmen di tengah-tengah ya. Nah, segmen di tengah ini yang kita jaring gitu loh. Rata-rata mereka punya mobil APV itu selain untuk tamasya, berpergian ataupun pelesir, juga buat usaha. Wah iya. Nah ini yang Gede dia. ya pertama mungkin ada yang ya buat usaha rumah lah atau bagaimana. Nah ini sangat tepat sekali karena terus terang APV Club itu bentuknya luas dan juga bisa dimodifikasi. Selain untuk rekreasi, buat usaha itu sangat mantap. Bener ya. Ya itu dia. Bagasinya gede. Bagasinya gede. Buat selonjoran enak banget sih itu ya, Pak. Bener. Selonjoran. Terbukti ini sampai 2 kali beli APV. 2 coba. Iya, saya jual beli. Jual beli. Nggak enak sedikit. Biasanya kan kalau kita melihat APV di jalan kan ya begitu-begitu aja. Tapi jangan salah, coba sekali-kali ikut acara komunitas APV. Yang dimodif-modif tuh ya. Itu akan berbeda pandangan matanya. Iya betul. Yang ada APV itu bisa pendek, bisa rapi. Soundnya bagus. Kalau apalagi lihat APV-nya dibuka pintunya udah mau tidur, Om, bawaannya. Gede, ada kasur, ada TV. Ada TV. Aduh, soundnya Cuma bagus. Hanya satu yang kurang. Apa? Toilet doang yang Ya, nggak ada. iya bener. Jadi kayak bis. bener. Oh ternyata itu ya. Kalau dari teman-teman ada nggak tuh? Teman-teman lain yang curhat pengalamannya? Rata-rata teman-teman itu curhatnya adalah APV itu jarang rusak. Rusaknya cuma itu aja, paling ban bocor. Setiap ada trouble paling ya itu aja, Om. Ban bocor. Ban bocor. Terus kalau kan saya di APV ini udah berapa tahun ya. Saya lihat Mede di grup apa rata-rata ban bocor. Kalau ban bocor ya rata-rata itu ya. Termostat Itu lah. Kalau termostatnya atau Termostat apa, itu apa? Panas. biasanya dia itu hanya apa ya,
pengatur radiatornya itu airnya lupa. Oh ya, harus Itu aja, tambahin gitu ya. ya. Itu simpel sih Rata-rata ya, gitu. benar-benar. Jadi nggak ada yang problem di mesin tuh kita jarang Jarang banget. sekali memang. Jarang awet banget. Iya. berarti benar. Kita ngomong ini berdasarkan dengan pengalaman mede tiap hari itu, hanya ban bocor aja rata-rata. Ban bocor, air radiator. Iya, ada itu aja udah. Kalau soal konsumsi memang kita relatif ya, tergantung cara bawa, pemakaian, ya, ya, benar. cara membawanya. Cara gitu. membawanya. Terus kalau memang jujur kalau saya memang setiap menggunakan APV itu melalui jalan tol, kebetulan saya rumahnya di Bogor, Jagorawi sampai ke Jor, itu pemakaian saya 113. Itu menurut saya normal Normal aja. ya, itu dengan kondisi besarnya bodi APV itu sendiri ya. Dan itu yang menjadi acuan kita kenapa kita milih APV. Iya, itu sih. Segmennya tuh mobil keluarga gitu ya. Benar. Tahan banting. Kuat di tanjakan. Kuat di tanjakan. Oh iya. Nah, apa? Lanjut, Tum. Kita juga punya yel-yel juga ya. Yel. Ya. Coba. Saya mau dengar nih yel-yelnya APV Club. APV Club. Tin, bus. Busnya tuh naik om, nggak boleh ke bawah. Karena APV itu kuat di kuat di tanjakan. Oh, wah. Jadi tangan kita harus naik juga. Gitu. Tin, bus. Ya. Kalau ada yang bilang APV Club, tin, bus. Bus. Nah itu moto kita gitu loh. Mantap. Oke, apa none itu ya? Oke, kita bakalan lanjut ya di segmen terakhir nanti. Yang pengen gabung, caranya gimana, kepo, markasnya di mana, Instagramnya apa, Facebooknya apa, nanti kita bakal bahas di segmen terakhir. Oke, Abang None, oke, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu yang enak-enak ini ya.
Balik lagi nih di segmen terakhir nih bincang-bincang sama Indonesia FPV Club. Ya, ini ada salam lagi nih buat Om Ketum dan Om Humas beserta rekan semua yang ada di studio Benz Radio ya. Semoga Benz Radio makin muda dan makin jaya. Amin. Amin. Salam nih dari Om Bintoro ID 1773 Indonesia FPV Club Tintin Wus Wus. Lengkap banget nih Om Bintoro nih. Oke, kita masuk segmen terakhir ya. Gimana nih kalau Abang None yang denger nih mau join jadi Indonesia FPV Club? Nah, ini porsinya Om Caranya Humas nih. gimana Om Humas? Silakan, Om Humas. Silakan Oke. promosi. Syaratnya untuk menjadi member Indonesia FPV Club itu sangat mudah. Sangat sekali. mudah. Apa tuh? Yang paling utama harus punya mobilnya dulu. Iya sih benar Harus ya. punya mobil APV generasi apapun Apa yang itu? plat hitam, Om. Yang plat hitam. Tapi kami mohon maaf, kami belum bisa nerima yang plat kuning atau plat merah, kita Oh, iya, belum iya. bisa terima. Benar, Jadi benar, semua APV jenisnya yang plat hitam, bukan pickup. Bukan pickup. Iya, iya. Karena kalau pickup namanya mega carry. Mega Oh, carry, beda. bukan Iya. APV lagi. Iya benar. Ini yang mobil FPV yang keluarga Iya, ya. yang Oh, keluarga. mantap, Jadi mantap. kalau udah punya itu jangan ragu-ragu untuk hubungi 081 081 tuh Pak None. 310 310 566 566 224 224. Ulangin lagi. 081 081 310 310 566 566 224. 224 tuh Abang None. Langsung Kalau hubungin masih tuh. ragu, belum kenal katanya pepatah mengatakan tak Iya. kenal maka tak sayang. Kenalan Om. dulu aja ya. Kenalan dulu Main-main di dulu Facebooknya ya. dulu, main-main. Kita lihat, kita punya Facebook namanya Indonesia APV Club. Oke tuh. Klik aja FPV Indonesia Club. APV Club pasti muncul lah. Kelihatan kita. tuh ya semua agenda Iya, kegiatan yang semua pernah kegiatan dijalanin gitu ya. semuanya lengkap di situ, Lengkap Om. di situ Lengkap. tuh. Kita juga ada Twitternya APV Indonesia @APV Indonesia. Oke. Kita juga punya Instagram Indonesia APV Club Official. Wah, lengkap tuh Silahkan. semua. Semua informasi tentang Indonesia APV Club ada semuanya. Benar, benar. Dan Edukasi kita soal punya- mobil juga ada tuh ya di situ ya. Ada. Lengkap, Lengkap lengkap, banget benar. lengkap. Dan kita punya sekretariat pusat di belakang Wali Kota Jakarta Timur. Oh, belakang Ya, wali kota Silakan Jatim. kalau main-main lihat dulu. Oh, jangan sampai ragu. Oh, APV Club ini jangan-jangan, jangan-jangan. Mendingan kenal dulu. baru Kenal join dulu, baru bener ya. Ya. Tak kenal Terus maka kita tak punya sayang. wilayah-wilayah bener. mungkin Om Ketum nanti akan ada berapa wilayah sih kita dan di mana aja itu sekretariat kita, dan kalau kita lewat di situ dipersilahkan untuk mampir minimal ngopi-ngopi. Dapat gitu. kopi gratis. Nah, Om Gimana, Ketum Om? mungkin yang Gimana, bisa Om? ya Om Ketum. Gimana Om Ketum? Baik, terima kasih. Kita juga punya sekretariat di alamatnya ada jelas di situ. Om Dadang bisa jelaskan nanti. Tepatnya di belakang Wali Kota Jakarta Timur. Sementara ini Indonesia APV Club sudah ada 30 wilayah yang 30 tersebar di wilayah. seluruh Indonesia. Di Indonesia. Itu dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Ranah Minang, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Kalimantan, semua. Sulawesi ada juga tuh. Kalimantan, Sulawesi. Mantap. Pokoknya nggak bakal berasa ini ya kalau jalan-jalan tuh nggak punya keluarga. Nggak bakal gitu ya. Soalnya di semuanya di provinsi di Indonesia ada. ada ya. semua. Di Papua juga ada kan? Ada, cuman belum ada wilayah. Kalau Iya, gitu. tapi member member ada. ada. member. Wah, tuh pokoknya aman tentram. Rusak pasti dibenerin. Ini pengalaman terakhir mungkin buat saya ya. Gimana Saya gimana? pertama kali menginjak bumi Sumatera baru tahun ini. Hmm. Tahun kemarin 2021. 2021 Itu kemarin. pun dengan APV. Saya berserta rombongan memang pengen keliling Sumatera. Kita mulai dari Lampung di stop makan. Stop Ya kan? makan. Stop makan. Itu makan malam, ya kan? Nah, Waktu pagi kita berhenti di area Sorolonangu. Sorolonangu kita Sorolangun. di mana tuh? Sorolangun di Sumatera Selatan. Oh, sama selatan. Berhenti lagi, waktunya makan pagi, makan Sarapan lagi. dapat lagi. Siangnya sebelum Ranah Kerinci di stop lagi, makan siang. Sampai kita 4 hari 4 malam keliling Sumatera, sampai mulai Ranah Minang, terus Pekanbaru. Jambi, Pekanbaru semua. Dijamu Itu, tuh ya. Om, mohon maaf nih, jujur nih ya, Iya. saya tidak mengeluarkan uang budget Aduh. untuk makan, Om. Brotherhoodnya Itu ini enaknya. loh, top Gitu. banget. Gila, Dan gila. mereka tuh dengan senangnya kita kunjungin, kita datengin, Ya. karena kita dianggap sebagai saudara. Keluarga. Itu sangat berkesan banget dalam hidup saya itu, Om. Pokoknya kental ya. Pertama kali nginjak Sumatera, pokoknya saya berangkat dari sini tuh totalnya sekitar 6 hari 7 malam, Om. Semingguan. 1 minggu naik APV, tapi nggak terasa capek, Om. Karena APV-nya bisa tidur, Om. yang supir aja balik. Iya. Dan satu lagi kalau kita keluar kota, misalkan kita ada keperluan keluar kota, yang penting
satu, harus siapkan waktu, siap di portal. Siap di portal, Ya, mantap, mantap. Karena terus terang kalau kita nggak di portal, Ah. kita nggak kasih kabar, oh sombong amat ini. Iya. Padahal mereka tuh senang sekali kalau Senang kita kalau datang. didatengin ya malah. Iya, itulah kekeluargaan cukup erat. Seminggu tuh gratis makan. Kurang apa aja Ada kekeluargaannya. lagi bukannya gratis makan, Apa? Om. Ongkos Hiasan juga? di rumah saya, hiasan di rumah saya itu rata-rata jam Oh, dinding kaligrafi itu dari souvenir Ranah dapat Minang. ya? Souvenir Souvenir dapat, selalu kopi dibawain. dapat, Mantap. kaos wilayah pasti dapat, stiker bonusnya. Itulah keuntungan dari ikut komunitas. Silakan gabung di Silakan Indonesia PV Club. Saya Hubungi tunggu. nomor atau lewat DM juga bisa ya. Bisa DM lewat Mantap, Facebook, pokoknya apa silakan aja, cari. ada Twitter juga bisa. Oh, Waduh. Udah. Terima kasih banget nih Oke. Bang Ketum dan Bang Dadang udah Siap, mau Bang. mampir di Benz Radio dan sharing-sharing ke teman Abang None semua. Semoga sehat selalu, saya doain. Amin, Semoga amin, acara amin, amin. Obdarnasnya sukses. Amin. Terima kasih juga buat Abang None semua yang nemenin Benz Cafe sampai kelar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan.